Halo, shalom rekan-rekan. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Tuhan. Pada hari ini kita kembali lagi beribadah dalam ibadah Gerakan Pemuda, tanggal 22 Oktober 2020. Yang akan menjadi subtema pada malam hari ini adalah peran pemuda dalam gereja. Di sini bisa dilihat kalau saya nggak sendirian. Di sini ada Evan, dan juga yang akan menjadi pelayan firman kita adalah Om Tutus. Halo teman-teman. Sebelum kita masuk beribadah, mari kita bersatu terlebih dahulu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pemberkatan-Mu selama hidup kami dari hari ke hari. Kami juga ingin berterima kasih karena pada hari ini kami diberi kesempatan untuk bersatu, memuliakan, memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, meskipun dalam keadaan yang serba terbatas ya Tuhan. Biarkanlah Roh Kudus bekerja dalam diri kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini dengan penuh hikmat dan juga dengan khusyuk ya Tuhan. Sekian doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ya, untuk memulai ibadah kita hari ini, kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu Aku Gereja dan Kau Gereja. Sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun juga berbeda. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Ya, kita akan memasuki pelayanan firman yang akan dipimpin oleh Om Tutus. Waktu dan tempat dipersilakan Om. Baik. Mari adik-adik, saudaraku, kita akan memasuki pelayanan firman. Untuk itu kita akan satu dalam doa untuk pelayanan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan yang baik, inilah anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak kekasih-Mu, Pelkat Gerakan Pemuda GPB Maranatha Bandung. Saat ini Tuhan, mereka telah siap untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan untuk setiap mereka. Karena itu Bapa, biarlah Engkau mengurapi mereka, Roh Kudus Kau menolong mereka sehingga mereka boleh menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan untuk setiap mereka. Demikian Tuhan, kiranya Engkau menolong hamba, Roh Kudus Tuhan, membimbing hamba yang tidak ada apa-apanya ini untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk anak-anak kekasih ini. Kiranya hikmat, kebenaran, dan kuasa dari firman ini boleh memperbarui Tuhan setiap hati dan pikiran dari anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Baik, pembacaan firman Tuhan pada ibadah
Pelkat Gerakan Pemuda malam hari ini diambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Yang bunyinya demikian. Janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan dan menghidupinya dalam kesehariannya. Haleluya. Haleluya. Amin. Baik, kita boleh duduk kembali. Jadi temanya adalah peran pemuda dalam gereja. Nah, adik-adik, kalau kita baca ya, di sini 1 Timotius 4 ayat 12. Timotius itu adalah anak muda yang, saya pikir nih anak ini orang muda yang keren banget, karena pada zaman gereja mula-mula dia masih sangat muda, tetapi dia dipercayakan menjadi asistennya Rasul Paulus. Dan Timotius sebetulnya adalah salah seorang anak rohani dari Rasul Paulus. Nah, ini hebat sekali karena dia melayani jemaat dan ia harus berhadapan dengan para ahli agama orang Yahudi yang sangat menolak kehadiran Yesus di jemaat mula-mula. Kalau kita baca ya Kisah Rasul. Dan juga menghadapi pengajaran Kristen yang hebat-hebat, yang senior-senior, tapi yang memberikan pengajaran secara menyimpang. Nah, Paulus di sini dia mengerti ini apa yang dihadapi oleh anak rohaninya yang melayani di jemaat pada waktu itu. Lalu Paulus kirim surat. Nah, isi suratnya 1 Timotius 4 ayat 12 itu yang seperti barusan kita baca. Di sini dikatakan, janganlah ada yang menganggap kamu rendah. Nah, adik-adik, sebetulnya ini bukan ditujukan kepada orang yang mau menganggap Timotius rendah karena dia muda, bukan. Tapi ini Paulus ingin bilang, misalnya gini, Evan ya, Evan, jangan ada yang menganggap Evan rendah, gitu. Karena Evan muda. Jangan sampai ada orang lain baik muda apalagi yang tua menganggap remeh sama Evan. Makanya nih kata Paulus, saya kasih tip-tipsnya. Nah, tipsnya itu yang seperti tadi kita udah baca, ya kan? Dibilang begini, jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya. Jadilah teladan bagi orang percaya. Nah, orang percaya, gereja itu adalah komunitas orang percaya. Ya, kalau enggak mereka nggak akan pergi ke gereja. Evan ke gereja karena percaya kan? Nah, kita semua. Nah, jadi gereja adalah komunitas orang percaya. Jadi kalau ditanya apa peranan pemuda di dalam gereja, artinya peranan pemuda di tengah-tengah orang percaya. Di tengah-tengah komunitas orang percaya. Di sini kata kuncinya adalah jadilah teladan. Nah, ketika kita dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita mengikuti dan menyelesaikan CD, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pada saat itu kita sudah ditebus oleh Kristus. Tetapi pada saat itu kita menjadi milik Kristus. Nah, milik Kristus itu artinya kita diminta untuk mencerminkan pribadi yang memiliki kita. Gitu ya, yaitu Yesus sendiri. Nah, teladan, teks asli dari kitab atau surat Paulus ini itu ada dalam bahasa Yunani. Teks aslinya teladan itu artinya tupos. Tupos artinya gambar. Sesuatu yang mudah dilihat, bukan teka-teki. Jadi, jadilah teladan itu jadilah gambar. Gambar yang mudah dilihat. Nah, tupos juga punya pengertian pola. Kalau tukang jahit itu pasti punya pola.
punya cetakan. Sehingga dia mau produksi 1 biji atau mau 100 biji itu akan tetap sama dan tepat. Jadi ini menjadi teladan itu berarti si Timotius, dan apabila ini sekarang untuk kita dituntut untuk menjadi alat peraganya Tuhan. Gitu. Alat peraganya Tuhan sehingga kita menjadi berbeda dengan orang-orang di luar sana. Ini maksudnya. Alkitab sendiri mengatakan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah engkau oleh pembaruan akal budimu. Nah, lalu teladannya seperti apa? Di sini Paulus merinci keteladannya yang harus dia bangun adalah dalam soal tadi dikatakan perilaku. Ini ya, perilaku atau attitudes dalam soal kasih, dalam soal kesetiaan, dalam soal kesucian hati. Jadi perilaku atau attitude, kasih, kesetiaan, dan kesucian hati. Namun sebetulnya itu bisa dirangkum dalam satu kata saja, yaitu karakter. Yaitu karakter Kristus. Alkitab mengatakan, hendaklah engkau memiliki perasaan dan pikiran Kristus. Itulah karakter Kristus. Gampang untuk punya karakter Kristus? Susah. Susah. Nah, kalau susah, berarti kita memerlukan pertolongan. Nah, berarti kita memerlukan pertolongan. Artinya kita nggak bisa lakukan sendiri. Makanya kita harus dibantu. Nah, bahasa Alkitabnya itu begini. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Gitu ya. Itu yang namanya teladan. Untuk menjadi teladan, namun metodenya ada satu. Untuk bisa menjadi teladan, tadi di dalam perilaku, di dalam kasih, kesetiaan, dan hati yang suci, ya. Ada satu metodenya, yaitu intimacy with God. Supaya karakter itu terbangun, harus punya keintiman hubungan dengan Tuhan. Nah, demikian sebagai pengantarnya, dan silakan saya serahkan lagi kepada host apa yang mau kita kembangkan, apa yang mau kita bahas. Mudah-mudahan saya bisa membantu memberikan penjelasan atau pencerahan, tapi saya memang ahlinya jawab yang gampang-gampang. Kalau yang susah nanti kasih sama Theo aja. Paling ini sih Om, kan mau Evan dulu ada. Saya ada pertanyaan sih Om, terkait kan ini ada firmannya bilang jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, tapi kan gak bisa dipungkiri Om, kalau dalam kenyataan hal ini pasti terjadi, ya, pasti ada aja gitu. Meskipun orang baik pun masih ada yang tidak suka gitu Om kan. Ada. Kalau dari kita sendiri cara menghadapi, misalnya ada orang lain yang menganggap, ya itu tadi yang menganggap diri kita rendah, kita harus memposisikan diri kita seperti apa sih Om? Oke. Baik. Pertama yang saya pikir kita perlu mengerti, kita tidak bisa meminta orang untuk menganggap kita tinggi. Kita nggak bisa memaksa orang untuk menganggap kita tinggi. Walaupun sebenarnya kita punya posisi yang baik. Sangat sulit, kita tidak bisa mengendalikan semua orang untuk suka sama kita, untuk menganggap kita tinggi. Nah, sebetulnya yang dimaksud dengan Paulus di sini, jangan sampai ada yang menganggap kamu rendah. Nah, supaya kamu jangan dianggap rendah karena kamu muda, ada yang harus kamu bangun. Ya kan? Yang harus kamu bangun adalah tadi, yang namanya bangun di antara orang percaya, ya, artinya gereja sebagai komunitas orang percaya. Jadi yang harus dibangun itu adalah tadi keteladanan dalam, ya kan? Keteladanan di dalam berperilaku, di dalam kasih, di dalam menyatakan kesetiaan, di dalam kesucian atau kekudusan. Nah, keteladanan ini tadi kita udah sepakat, keteladanan ini sebetulnya ada satu katanya, yaitu karakter. Jadi ketika kita punya karakter yang sebagaimana dimaksud oleh Paulus, saya yakin sekali orang tidak akan menganggap kita rendah. Bukan saja ketika kita ada di lingkungan gereja. Di lingkungan gereja itu mimbarnya kecil. Kalau kamu pelayanan di gereja, mimbarnya kecil. Tapi di luar sana mimbarnya jauh lebih besar.
Nah, oleh sebab itu, kita nggak bisa menuntut orang supaya minta meninggikan kita. Alkitab katakan mereka yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu, caranya adalah kita bangun karakter kita dulu. Sebab dalam karakter yang terbangun, akhirnya orang akan melihat. Nah, ada yang menarik nih. Billy Graham, seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, dia udah membawa ratusan juta orang kepada Tuhan. Dia bilang gini, if wealth, ya kalau kekayaan itu hilang, if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. Kalau kekayaan hilang, tidak ada yang hilang. Kalau kesehatan hilang, ada sesuatu yang hilang. But if character is lost, everything is lost. All is lost. Jadi ketika karakter hilang, semuanya hilang. Nah, ketika oleh sebab itu dikatakan di situ bahwa kalau kita memang tidak bisa memungkiri itu, ada yang menganggap rendah, kita jangan fokus kepada orang menganggap kita rendah apa tinggi. Tetapi kita fokus kepada apa yang Tuhan minta, bangun karakter kamu. Sebab ketika kita bangun karakter, akhirnya karakter itu berbicara lebih kuat daripada mulut kita. Karakter itu akan berbicara karena itu bukti nyata yang tidak bisa dibantah. Nah, jadi bangun karakter tadi ya melalui 3 hal tadi ya. Kesetiaan, kemudian tadi apa? Kesetiaan, kemudian perilaku gitu ya. Perilaku itu attitude seperti itu. Gitu. Dan jangan takut karena kita ini berat, kata Evan tadi, karena ini berat, makanya kita membutuhkan pertolongan dari luar diri kita, yaitu dari Roh Kudus, yaitu dari Tuhan sendiri. Tuhan udah janji gitu ya, bahwa dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, untuk punya karakter yang bagus. Karakter yang bagus bisa diminta nggak sama Tuhan? Bisa. Tetapi bukan berarti gini, kalian minta doa malam ini, besok tiba-tiba karakternya berubah bagus. Enggak. Alkitab katakan tadi, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja. Artinya kalian harus mengerjakan itu, Tuhan akan membantu, menguatkan dan memberkati. Saya pikir itu saja. Ada lagi enggak? Nah, tadi kan sempat Om bilang ada hubungan intim dengan Tuhan kan. Nah, itu cara bangun hubungan intimnya kayak gimana Om? Oke. Saya pikir ini pertanyaan untuk saya juga. Bahkan saya percaya untuk semua orang yang katakan sudah melayani lama ya di gereja, hubungan intim adalah satu hal yang sangat mutlak bagi kehidupan orang percaya. Nah, kenapa Tuhan mau mati untuk kita? Karena kita begitu berharga bagi Dia. Nah, jadi alangkah kita tidak menghormati Tuhan yang sudah mati untuk kita, memberikan nyawanya, lalu kita berjarak dengan Dia. Oleh sebab itu Yesus katakan dalam doa Bapa kami di surga. Nah, Bapa itu Tuhan menganggap kita anaknya. Bapa dengan anak tuh hubungannya. Satu-satunya keyakinan di dunia ini yang menggambarkan hubungan Allah dan manusia adalah kekristenan. Bapa dengan anak. Nah, itulah keintiman yang harus dibangun. Lalu caranya bagaimana? Yohanes 15 ayat 6 bilang gini. 15 ayat 6. Ya diam di dalam Tuhan. Harus diam di dalam Tuhan. Nah, harus diam di dalam Tuhan supaya apa? Supaya kita terkoneksi dengan Tuhan. Nah, lalu tindakan imannya seperti apa? 1. Bahwa Tuhan adalah firman kan? Yohanes 1 ayat 1. Kita harus bertekun baca firman. Ini yang disampaikan oleh Paulus di ayat yang ke-13. Coba kita baca ayat yang ke-13. Evan bacain ya. 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Terima kasih. Bertekun membaca kitab-kitab suci. Ini salah satu syarat untuk bisa dekat dengan Tuhan. Bertekun membaca kitab suci. Bertekun itu artinya begini, terus menerus dan bersungguh-sungguh.
terus bersungguh-sungguh, ya bisa aja bersungguh-sungguhnya minggu ini bersungguh-sungguh, minggu depan enggak gitu ya. Tapi bersungguh-sungguh dan continue. Karena apa? Karena Tuhan bisa berbicara lewat firman. Sehingga pergumulan, tekanan, hal-hal yang kita nggak ngerti itu ketika kita bertekun ya, sungguh-sungguh, itu bisa menjadi jawaban atas apa yang kita nggak mengerti atau atas jawaban pergumulan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ngobrol sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan itu begini. Dia kan Bapa yang baik. Ngobrol sama Tuhan itu dalam doa. Doa itu bukan komunikasi satu arah. Doa itu sebetulnya komunikasi dua arah. Kenapa? Karena waktu kita doa, kan kita suka ada permohonan. Nanti kan Tuhan jawab. Ya sama dengan berdialog dengan Bapa. Nah ngobrol itu nggak harus kalau di gereja atau kalau di ibadah. Anda di angkot, Anda lagi duduk sendiri sambil nunggu antrian segala macam, Anda bisa ngobrol dengan Tuhan. Ya, kita bisa ngobrol dengan Tuhan. Bisa ngobrol dalam doa, ngobrol apa aja. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Gitu. Ini yang diinginkan oleh Tuhan dari anak-anaknya, keintiman. Itu yang nomor 2. Nah yang nomor 3, melakukan firman Tuhan atau menghidupinya. Lebih baik tahu 3 firman Tuhan, tapi 3-3-nya dihidupi oleh adik-adik. Ada orang tahu 20, 30, tapi bikin 1. Lebih baik tahu 5, bikin 5. Jadi menghidupi firman Tuhan dalam keadaan sehari-hari. Nah menghidupi firman Tuhan itu permintaan Yesus sendiri. Yohanes 14:15 itu Yesus ngomong begitu. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan ketetapan-ketetapanku. Gitu. Nah kemudian yang berikutnya, untuk bisa intim dengan Tuhan, selalu ada di komunitas ilahi. Nah ini kita ini komunitas ilahi. Persekutuan pemuda Pelkat itu selalu, kenapa ada di persekutuan ilahi itu penting? Dikatakan begini loh, Amsal 13 ayat 20 ngomong gini, kalau kamu bergaul dengan orang bijak, kamu menjadi bijak. Gitu kan? 1 Korintus 15 ayat 33 ngomong begini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah oleh sebab itu pandai-pandai memilih komunitas. Tapi yang paling aman adalah di komunitas orang percaya, di komunitas ilahi. Seperti itu. Nah karena itu akan membangun kita. Saya mau kasih contoh ilustrasi kenapa kita perlu hadir di komunitas ilahi. Kita pernah nonton National Geographic atau Animal Planet. Kamu lihat kawanan binatang yang dimangsa oleh singa atau binatang buas itu yang mana? Pasti yang terlepas dari kawanannya. Ya kan? Kalau yang rame-rame gitu dia nggak pernah itu. Tapi yang tertatih-tatih ketinggalan, terlepas dari kawanannya, itu yang dimangsa oleh binatang buas. Nah oleh sebab itu, 1 Petrus 5 ayat 8 mengingatkan. Supaya nggak dimangsa nih ya. Kita buka 1 Petrus, bisa siapa yang bacakan? 1 Petrus 5 ayat 8. Satu Petrus 5 ayat 8. Ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Amin. Lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi ketika kita lepas dari kawanan kita, dari komunitas ilahi seperti ini, itu akan gampang dengan mudah. Seperti di TV ya, kita lihat di Animal Planet, di National Geographic. Dimangsa ketika kita lepas dari kawanan kita. Nah itu yang Om bisa dapat untuk memastikan bagaimana membangun keintiman dengan Tuhan. Ada lagi?
dari saya sih cukup Om. Itu benar sih, saya setuju sama jawaban Om yang 4 itu. Karena ya dari kita berdoa, kita lebih terhubung sama Tuhan. Terus ya dari firman kita jadi pedoman hidup lah istilahnya. Kita juga dari komunitas saling menguatkan. Dan ya nggak lupa ya kita juga harus melakukan apa yang udah kita baca gitu. Iya. Jangan cuma kita baca, terus udah aja cuma sekedar dibaca gitu kan. Biar jadi kesaksian juga buat orang lain lah gitu kan. Iya. Kayak tadi di sini kan dibilangnya jadi teladan gitu kan Om. Nah itu di situ teladannya kalau menurut saya. Kata kuncinya tadi teladan karakter. Iya, karakter. Karakter. Nah Om, paling terakhir nih Om pertanyaan. Nah, kan subtema pada malam hari ini tuh peran pemuda dalam gereja. Kalau dilihat dari firman tadi yang 1 Timotius itu, sebenarnya posisi pemuda dalam gerakan pemuda dalam kegiatan bergereja ini di mana sih Om? Kita harus menempatkan posisi kita sebagai apa gitu? Ya. Jadi saya dulu pernah aktif di gerakan pemuda, tapi udah lama sebelum pelembagaan. Jadi pertama ya, untuk bisa berperan, ya tadi kita jangan pernah berhenti membangun karakter. Jangan pernah takut untuk gagal, karena Tuhan janji. Ya, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Turut bekerja itu kan tadi kita udah sepakat bahwa bukan Tuhan yang ambil alih ya. Tuhan ikut ambil bagian di dalam hal-hal yang kita tidak bisa tangani. Nah, jadi ketika ditanya posisinya apa gitu ya, gereja membuka banyak kesempatan untuk pemuda bisa aktif dalam kegiatan gerejawi. Kita udah tahu paduan suara dan segala macam. Nah, kecuali mungkin untuk beberapa posisi-posisi hamba Tuhan yang memang memerlukan syarat seperti menjadi PHM dan segala macam ya. Nah, tetapi begini, apabila memang memenuhi syarat-syarat administratifnya, saya pikir gereja membuka diri seluas-luasnya untuk pemuda bisa ikut berperan di dalam gereja, berperan aktif. Nah, tetapi supaya dia bisa berperan aktif dalam komunitasnya, komunitas orang percaya, ya dia harus sering ada di komunitasnya. Itu penting, harus sering ada di komunitasnya. Itu. Kenapa? Karena dengan dia ada di komunitasnya, orang bisa menilai bagaimana karakter orang ini gitu. Kalau nggak pernah ada di komunitas, tiba-tiba main comot aja, nggak tahu, terus nanti besok-besok begitu udah pelayanan kecewa. Nah, jadi gereja membuka, saya pikir, seluas-luasnya gitu ya. Jadi peranannya banyak sekali sebetulnya bisa diberikan kepada pemuda. Nah, yang prihatin kemarin saya bicara dengan Ketua 5, statistiknya yang hari dalam ibadah itu mungkin hanya persentasenya sangat kecil dibandingkan dengan jumlah pemuda yang ada. Nah, sebetulnya dengan banyak pemuda yang hadir di dalam komunitas ilahi ini di gereja, dalam berbagai macam ibadah aja, yang gampang ya, ibadah itu, maka gereja merasa akan sangat terbantu dengan kehadiran pemuda. Itu karena apa? Gereja punya banyak potensi yang bisa menggerakkan pelayanan. Gitu. Sehingga nanti nggak akan misalnya kemarin kegiatan gerakan pemuda, Theo jadi ketuanya. Nanti untuk ngambil video syuting, Theo lagi ya, karena kurang personil. Nah, oleh sebab itu, saya nggak yakin gereja membatasi itu. Nah, ya, saya nggak yakin gereja membatasi peranan pemuda. Ya, tetapi kita harus mengambil juga bagian kita, membangun diri kita menjadi, nah ini kata Paulus tadi, orang-orang yang bisa dipercaya. Ini penting. Karena pelayanan itu, mempercayakan pelayanan, itu tentu kepada pribadi-pribadi yang bisa dipercaya. Baik komitmennya maupun yang penting karakternya. Seperti itu. Karena terlalu berisiko kalau untuk memberikan kepercayaan kepada yang karakternya belum beres dan komitmennya timbul tenggelam. Seperti itu ya. Oleh sebab itu adik-adik, gereja membuka banyak kesempatan seluas-luasnya. Mari doa saya untuk adik-adik supaya Tuhan menolong perkembangan karakter adik-adik
menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengambil secara optimal peranannya di dalam gereja sebagai komunitas ilahi. Nah, itu aja. Terima kasih. Ya, itu tadi pelayanan firman dari Om Tutus. Sekarang sebelumnya kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi, yaitu Gereja adalah Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjeri, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera, muatannya penuh, beraneka manusia yang suka mengeluh, yang hanya ikut maunya, mengkritik dan sok tahu, sehingga benar tujuan menjadi makin jauh. Tetapi bila umatnya sedia mendengar, tentulah Tuhan memberi petunjuk yang benar. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Mari adik-adik yang diberkati Tuhan, kita kembali berbicara dengan Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara. Terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan. Doa hamba-Mu Tuhan, biarlah kiranya anak-anak kekasih di Pelkat Gerakan Pemuda Maranatha Bandung ini, mereka boleh terus Tuhan dimenangkan oleh campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Untuk mereka boleh memiliki karakter Kristus sebagaimana yang tidak saja diharapkan oleh orang tua mereka, tapi juga diharapkan oleh gereja tempat mereka hadir untuk menyenangkan hati Tuhan dalam berbagai macam pelayanan-pelayanan pemuda. Bapa Surgawi, saat ini kami bersyukur Tuhan bahwa apa yang Tuhan sampaikan adalah apa yang mereka perlukan. Sehingga sungguh ini boleh menjadi kekayaan untuk mereka mengelola hidup dan kehidupan mereka sebagai anak-anak muda yang Tuhan kasihi. Bapak Surgawi, saat ini kami juga membawa masyarakat Jawa Barat kepada Tuhan. Terutama Tuhan, Engkau sendiri mengerti, mengetahui Tuhan
Saat ini masyarakat Jawa Barat menghadapi penyebaran pandemik COVID-19. Kiranya Tuhan menolong. Kami pun berdoa untuk setiap otoritas pemerintah daerah dan semua institusi TNI dan Polri serta gugus tugas COVID-19 yang bertugas. Tuhan menolong mereka, memberi hikmat, otoritas, bahkan wibawa untuk mereka boleh menegakkan dan boleh terus mempertahankan aturan yang berlaku untuk protokol kesehatan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong mereka untuk mereka boleh mengelola apa yang menjadi tantangan mereka dalam memutuskan mata rantai penyebaran virus COVID-19. Kami juga bawa mereka kepada Tuhan beserta rakyatnya, khususnya mereka yang terdampak secara ekonomi oleh pandemik ini. Tuhan, Engkau adalah sumber berkat, Engkau adalah sumber kemurahan. Karena itu, biarlah Tuhan terus memberkati warga dan masyarakat Jawa Barat dan pemerintah daerah Jawa Barat. Kami pun membawa kepada Tuhan gereja-gereja Tuhan di negeri ini, terutama Tuhan para hamba-hamba Tuhan yang terus bergelut dalam pelayanannya untuk tetap boleh membangun jemaatnya Tuhan melalui ibadah-ibadah online yang tentunya ini merupakan baru bagi mereka, tetapi dalam pertolongan Tuhan mereka pun akan cakap untuk menanganinya karena Tuhan tahu ini adalah untuk tidak lain kemuliaan Tuhan saja. Bagi para hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di GPB Meranpa Bandung, kami pun berdoa Tuhan kiranya kesehatan, daya tahan tubuh, dan tetap sukacita Tuhan berikan untuk mereka dalam pelayanan yang masih baru ini untuk mereka. Tetapi Tuhan biarlah kiranya hati mereka terus berkobar-kobar untuk menyelesaikan setiap bagian yang menjadi tanggung jawab pelayanan setiap mereka. Kami bawa kepadamu anak-anak kekasih ini, Tuhan, para anggota Pelkat Gerakan Pemuda. Tuhan Yesus, mereka punya program, mereka punya pengharapan untuk membangun dan dibangun dalam satu komunitas ilahi di lingkungan Pelkat Pemuda GPB Meranpa Bandung. Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan mustahil mereka akan berhasil. Karena itu, biarlah penyertaan, hikmat, dan Roh Kudus terus menginspirasi mereka untuk mereka boleh menjalankan apa yang sudah Tuhan percayakan untuk setiap pengurus yang baru saja Tuhan belum lama ini diteguhkan. Kami pun membawa Tuhan pendidikan mereka. Kalau ada yang bekerja, kami membawa pekerjaan mereka. Dan biarlah kiranya Tuhan selalu hadir Tuhan di dalam apa yang mereka sedang gumuli dalam pekerjaan, di dalam studi mereka. Kami aminkan semua doa bersama yang dinaikkan oleh orang tua mereka untuk melihat anak-anak ini menjadi anak-anak yang berhasil. Karena Engkau katakan anak-anak adalah mahkota bagi para orang tuanya. Tuhan, kami pun membawa teman-teman pemuda ini, anak-anak yang Tuhan kasih ini, untuk Tuhan mampukan memilih pasangan hidup dan untuk mereka boleh mendengarkan pasangan hidup yang mana yang Tuhan sediakan untuk mereka. Biarlah mereka peka Tuhan terhadap suara Tuhan untuk mereka memastikan siapa yang harus menjadi pasangan hidup mereka. Dan biarlah Roh Kudus menguasai mereka sehingga mereka tidak memutuskan Tuhan tanpa campur tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk mereka boleh Tuhan tempatkan, Tuhan jagai senantiasa untuk punya pergaulan yang sehat. Karena kami percaya di komunitas yang sehat, mereka akan dibangun dan mereka pun akan saling membangun. Karena itu kami memberkati mereka Tuhan untuk punya pergaulan yang sehat, satu pergaulan yang berkenan di hati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dunia terus memuridkan anak-anak muda. Kami boleh melihat Tuhan tantangan yang mereka hadapi begitu luar biasa dan sangat mengerikan. Karena itu Yesus,
hanya Tuhanlah yang menjadi andalan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa pengharapan dan iman percaya kami bahwa Tuhan baik, Tuhan tidak punya yang buruk untuk bangsa ini, untuk gereja Tuhan, dan untuk anak-anak Tuhan di Pelkat Gerakan Pemuda Maranatha. Doa ini Tuhan, kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi maupun di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, serta ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam teman-teman, kembali lagi di Warta Pelkat GP, yaitu yang pertama, terima kasih kepada pelayan firman, yaitu Bapak Diakon Sosius Mangempis, terus para petugas ibadah, dan rekan-rekan pemuda yang sudah mau ikut ambil bagian dalam ibadah ini. Dan Yesus memberkati. Selanjutnya, selamat ulang tahun bagi rekan-rekan yang menikmati berkat Tuhan dari tanggal 14 Oktober sampai 22 Oktober. Yang berikutnya itu free promote bisnis di Instagram bagi rekan-rekan yang memiliki usaha, baik dalam bidang kuliner ataupun yang lain-lain, dapat menghubungi admin Instagram Gerakan Pemuda melalui DM ke @gpmaranathabdg. Ibadah selanjutnya, kita akan bertemu lagi di hari Kamis 5 November 2020. Bagi rekan-rekan yang memiliki bakat baik dalam bidang videografer, pemandu pujian, pemain musik, yang rindu untuk melayani Tuhan melalui ibadah Gerakan Pemuda, rekan-rekan bisa menghubungi pengurus Pelkat Gerakan Pemuda atau DM aja ke Instagram GP Maranatha BDG. Selanjutnya, rekan-rekan dapat menyalurkan persembahan rekan-rekan melalui tayangan slide sebagai berikut. Sekian Warta Pelkat Gerakan Pemuda. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik yang kekasih, yang sangat dikasihi Tuhan, kita berdiri. Ingatlah bahwa kalau Tuhan bisa membangun karakter Kristus pada Timotius, Tuhan pun bisa membangun itu menjadi karaktermu. Karena itu, bukalah hatimu, pikiranmu untuk menerima rancangan Tuhan dan karya Tuhan di dalam hidupmu, sehingga karakter Kristus menjadi bagian daripada anugerah Tuhan dalam hidupmu. Dan kini kembalilah adik-adik yang terkasih kepada aktivitas dan kehidupanmu sehari-hari dan terimalah berkat-Nya. Tuhan menyinarimu dan memberi engkau kasih karunia di setiap area kehidupanmu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dimanapun engkau berada. Amin. 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 Ibadah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, di dalam iman percaya pada Kristus